Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, palawargi. Selamat siang sahabat ya di Nusantara. Ya, salam NKRI. NKRI harga mati. Sebelum lanjut sahabat, jangan lupa like dan subscribe kalau perlu berlangganan karena subscribe itu gratis. Ya, kalau perlu berlangganan biar tidak ketinggalan informasi. Gini sahabat, ya. Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya NU. Dimanapun termasuk yang kultural tuh. Apalagi yang struktural. Cuma pada kesempatan ini saya coba untuk sedikit mengulas atau mengingat kembali di saat pendidikan dasar itu PDPKPNU. Nah ini pinnya nih. Ya, tapi pin pelatihan instruktur wilayah nggak dikasih atau memang nggak ada. Ya, cuma sertifikat ya. Gini sahabat, tugas kader NU atau yang mengaku bahwa dirinya NU itu ada tugas sebetulnya. Ada tugas 3 hal. Ya, kenapa harus ada pendidikan dasar? Kenapa harus ada edukasi tentang ke-NU-an, tentang kebangsaan, termasuk tentang geopolitik, lokal, interlokal, sampai internasional. Karena ini tugas kader NU nih, ya khusus NU, ya, biar agak mengerucut nih. Atau siapapun orangnya mengaku diri ustadz, ulama atau kiai, atau pemangku agama. Tugasnya itu sebetulnya ada 3. Ya, ada riayatul din, riayatul daulah, riayatul ummah. Intinya itu, susunannya saya nggak tahu nih, yang 1, 2, 3-nya mah. Pokoknya ada 3 itu. Riayatul din, itu agama itu banyak sekali tantangannya. Karena begini, sahabat. Di dunia ini banyak agama, termasuk ideologi. Yang menghancurkan agama, itu tantangannya juga agama itu, khususnya Islam, itu banyak. Ada yang nasionalis, yang disebut itu tuh apa? Kalau di Indonesia sosialis itu seperti PKI. Terus ada yang kapitalis, ya. Banyaklah ideologi-ideologi yang berupaya beradu di dunia ini, ya, sehingga kalau misalkan tidak dikembangkan dalam hal pengetahuan, niscaya akan tergeser, akan lenyap, akan hilang. Karena yang tercatat dalam sejarah madhab itu ternyata bukan 4, sampai 12 lebih itu. Tapi yang masyhur sampai dengan detik ini, dengan kali ini, yang masyhur itu 4. Kan madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Yang lainnya kenapa tidak tercatat dan tidak masyhur seperti yang 4 ini? Karena faktornya kader-kader, ya, untuk digembleng, untuk dibina, ya, tidak ada yang berkelanjutan. Nah, riayatuddin yang menjaga agama. Jadi apalagi pada akhir-akhir ini itu ada pergerakan yang ateis, tidak beragama, yang mana orang-orangnya berargumen, ya, itu sangat memukau dan berupaya menggunakan akal. Dan orang-orang yang berjalan sekarang di jalan agama itu harus mampu menjawab dari setiap tantangan zaman. Betul kata Kiai Imaduddin, ya, Al-Bantani. Jadi santri, generasi-generasi muda yang akan datang harus dipersiapkan dari mulai sekarang multi talent. Bukan cuma pandai dalam hal Quran, bukan cuma pandai dalam hal fikih, ya, bukan cuma pandai dalam muamalat dan lain-lain, tapi dalam hal filsafat untuk menghadapi tantangan zaman dari kelompok-kelompok ateis yang selalu menggunakan ini. Ya, ahli-ahli filsafat harus mampu untuk menjawab. Dan ini perlu dipersiapkan. Ya, karena agama ini memang bukan kita yang menjaga, tapi kita mengambil bagian,
Gitu dah. Ya, kalau misalkan kita serahkan hanya Allah itu memang yang menjaga Islam, ya bahaya juga. Karena kan ada kaum sempalan tuh, ada yang Qadariyah, Qadariyah yang Jabariyah, ya. Itu kan bisa bahaya. Karena kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah, kita gabungkan antara keduanya. Oke, ginilah sahabat, antara torekat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Jangan dulu bahas ma'rifat, ya, karena syariatnya juga begitu penting. Oke, tugas yang berikutnya, setelah riayatuddin, itu riayatul daulah. Kita menjaga, merawat bangsa ini. Islam itu akan tenang di satu bangsa, di satu negara, kalau negaranya aman. Kalau negaranya perang, bagaimana bisa sholat dengan tenang? Bagaimana bisa belajar agama dengan tenang? Bagaimana bisa menghafal Quran dengan tenang? Kalau negaranya perang. Berarti sangat penting tokoh-tokoh bangsa, ya, termasuk tokoh-tokoh agama, untuk mengerti atas dasar ini. Dulu waktu Indonesia merdeka, Indonesia ini diperebutkan banyak metode, banyak ideologi. 3 lah garis besarnya. Ada yang berlandaskan agamis, ada yang berlandaskan sosialis, ya komunis itu, ada yang berlandaskan nasionalis. Ya, ulangi lagi. Agamis, sosialis atau komunis, atau nasionalis. Tapi tanda kutip nasionalisnya ini adalah orang-orang yang beragamis juga, tapi tidak menunjukkan, ya, kedok agamanya, ya, karakter agamanya. Yang dia lihat adalah kebangsaan. Makanya Indonesia itu kan Darussalam, ya, bukan Daulah Islamiyah, ya, tapi Darussalam. Jadi yang Allah ridhoi, alhamdulillah, yaitu yang nasionalis, tapi memang yang agamis. Ya, contohnya dulu Mbah Hasyim Asy'ari, kurang agamisnya bagaimana? Tapi cara pandang dia, ya, dalam hal kebangsaan, sadar bahwa di Indonesia ini bukan cuma agama Islam. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya. Buddha ini, Buddha dengan Buddha, Hindu, Buddha, ya. Sadar, seandainya memaksakan untuk memakai dengan cara Islam, bagaimana hati dan perasaannya orang-orang yang di luar Islam? Itu hampir mayoritas di Bali Hindu, atau misalkan di Indonesia Timur ada yang mayoritas non-Muslim. Apa yang terjadi? Karena mayoritas non-Muslim, ya, bukan Islam, itu bisa terjadi pemisahan diri. Nah, ini yang dipakai ulama-ulama nasionalis, tapi agamisnya ini sangat luar biasa. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu mengambil, ya, mengambil keputusan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Daripada Indonesia ini cerai-berai, lebih baik diikat, ya, dengan kebersamaan, yaitu NKRI, ya. Oke, yang selanjutnya sahabat, kita singkat saja, ya, untuk mengirit kuota. Cuma 10 menit saja. Yang ketiganya, tugas pemangku agama itu adalah, yang pertama saya ulangi lagi, riayatuddin, riayatud daulah, menjaga negara. Jangan sampai perang. Ya, makanya kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, itu hanya mengatasnamakan agama saja, tapi intinya adalah terjadinya cerai-berai, terjadinya peperangan. Seperti apa di negara-negara Jazirah Arab, Suriah tuh, sampai presidennya kabur. Ya, bahaya, ini harus dijaga. Yang terakhir nih, riayatul ummah. Umat harus dijaga. Menjaga umat, pertama keimanannya, kedua ininya, ya, pengetahuannya. Yang ketiga, pangan.
sandang, pangan, papan, termasuk ini keimanan, ya, ideologi, termasuk agama, ya, kepercayaannya harus dijaga. Nah, ini adalah tugas pemangku agama, ustadz, ulama, kiai, apalagi kader-kader NU yang memang harus menguasai materi dan tahu situasi keadaan perkembangan zaman. Seandainya ilmu pengetahuan tidak diupdate, akhirnya Islam sudah tidak menarik lagi. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan, nanti tidak akan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya, ada kelompok yang jumud, yang mengatasnamakan dirinya agama, tapi membenci politik. Ya, tidak suka dengan urusan politik. Hei, ini adalah kemunduran Islam apabila ada orang semakin banyak di negeri ini yang seperti itu. Islam akan mundur. Saya katakan sebagai penutup. Sebagai penutup nih sahabat, bagaimana bisa mengawal bangsa dan negara ini seandainya orang-orang yang tidak mengerti agama, ya, itu berada di puncak di parlemen. Ada yang di yudikatif eksekutif, ya, di parlemen bahkan jadi menteri, tidak mengerti agama. Lalu di saat memikirkan dan membentuk undang-undang, apakah akan menguntungkan kepada Islam? Tidak. Maka sangat penting orang-orang yang mengerti agama terlibat dan ikut berpartisipasi untuk bangsa dan negara ini dalam hal politik. Jadi apabila ada orang yang tidak suka dengan politik dengan berdasarkan agama, salah. Ya, 1000 orang berbicara, 1000 orang berretorika dalam hal agama menjaga umat. Tidak ada apa-apanya dengan satu orang yang memiliki kekuasaan hanya dengan bikin kebijakan, diundang-undangkan, dihukum, dibikin produk hukum. Begitu. Ya, makanya penting untuk mengupdate ya pengetahuan biar tidak gagal paham. Termasuk situasi dan kondisi perkembangan zaman ya bisa disikapi dengan bijak. Ya. Sekian sahabat, semoga ada manfaatnya dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.